Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita siap untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kita mau angkat suara kita, kita mau angkat hati kita. Kita mau sama-sama katakan. Pujilah aku Tuhan.
semua jemaat Tuhan siap untuk beribadah pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Biar kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan memimpin dan menyertai ibadah pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Engkau boleh Tuhan memungkinkan kami untuk kami datang beribadah, kami datang mengagungkan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan kami mau manfaatkan waktu ini untuk kami tetap bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebenaran-Mu Tuhan. Engkau pakai lengkapi kami semua, demikian juga semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dan kami buka, kami tapiskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami dan kekuatan kami. Di dalam kesesakan kami, di dalam kekuatan kami, Engkau ada bersama kami. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi kita katakan hanya Engkau Tuhan tempat berlindung kami.
siap untuk memuji nama Tuhan, kita mau katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali kami katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu, Tuhan. Sentuhan. Kami tahu kami tidak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri. Kami perlukan. Sekali katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlu sentuhan tangan-Mu, Tuhan. Sentuhan tangan-Mu. Kami mendapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Katakan, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Katakan, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami masih boleh bersama-sama merenungi firman Tuhan. Karena kami sadari bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan adalah jawaban dari segala masalah kami. Sebab itu ya Tuhan, berkatilah firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan benar-benar Tuhan asalnya dari Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu, pakai dia sebagai alat-Mu, sehingga hanya
kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan, dan biarlah setiap hati yang mendengar juga Tuhan diberikan hikmat pengertian untuk memampukan boleh mendengar dan mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan penguraian firman ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini di akhir bulan Juni kita masih boleh beribadah. Walaupun secara online, ya, walaupun beberapa gereja sudah mengadakan ibadah di gereja, tetapi mari kita mengucap syukur untuk walaupun masih di rumah kita boleh tetap mendengar dan beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Begini bunyinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji nama Tuhan. Dari ayat 11 ini kita diberitahu tentang Tuhan dan kita manusia. Pertama, tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan dijelaskan di dalam ayat ini? Perhatikan kalimat pertama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dari sini kita mengerti Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang bekerja. Lalu Tuhan yang menyelesaikan pekerjaannya, dan ujungnya apa yang dibuat Tuhan itu indah. Bukan hanya indah karyanya, tetapi indah saatnya. Itulah Tuhan kita. Saya beri contoh dalam Yohanes pasal 11, kisah tentang Lazarus. Saat Lazarus sakit, Maria dan Marta minta Yesus untuk datang. Karena mereka tahu Yesus sanggup sembuhkan Lazarus adiknya. Tetapi Yesus sengaja tidak datang. Dan akhirnya Lazarus mati. Sudah 4 hari dikubur, baru Tuhan Yesus datang. Maria sedih dan berkata, sekiranya Tuhan datang lebih awal. Artinya Maria dan Marta mau katakan bahwa Yesus, engkau terlambat datangnya. Namun kita melihat bahwa kejadian ini justru memiliki ayat yang menguatkan kita, yaitu ayat yang ke-25, di mana dikatakan, di mana Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus Tuhan kita ini bukan hanya Allah penyembuh, tetapi Yesus Tuhan kita adalah Allah yang membangkitkan. Kalau Yesus datang saat Lazarus sakit, maka Lazarus hanya disembuhkan. Dan hal ini sudah banyak Yesus lakukan. Sejak 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia menyembuhkan yang sakit, dia menyembuhkan yang buta, yang lumpuh, bahkan sakit kusta. Tetapi Yesus, dia menunda waktunya supaya dia memperlihatkan karyanya. Ia adalah Tuhan yang membangkitkan. Itulah karya Tuhan, dan waktu Tuhan sungguh luar biasa, indah pada waktunya.
Yang kedua, dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ini kita lihat tentang manusia. Di dalam ayat 11b, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita perhatikan apa kata Alkitab tentang manusia. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Manusia sungguh sangat terbatas. Manusia tidak mampu memahami kerja dan cara kerja Allah. Saya kembali beri contoh dalam kitab Markus pasal 4. Saat itu para murid di tengah danau Galilea pada malam hari. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidur di buritan perahu. Nah, pada saat perjalanan tengah malam itu, mereka menghadapi angin taufan yang mengamuk. Perahu mereka kemasukan air dan hampir tenggelam. Mereka bangunkan Yesus, dan Yesus bertindak. Yesus mengangkat tangan dan berkata, "Diam, tenanglah." Alkitab berkata angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Di dalam ayat 41 dari Markus 4 tadi, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Murid-murid Yesus yang sudah lama ikut Yesus saja bingung dengan pekerjaan Tuhan Yesus. Mereka sampai saling bertanya, siapa Yesus itu? Makanya dengan kesadaran ini, Rasul Paulus menulis dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itulah Allah Tuhan kita, saudara. Tidak terselidiki, tidak terpahami oleh manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang mengerti bedanya Tuhan kita dengan kita manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat, dan kita sangat-sangat terbatas. Tetapi kita yang terbatas, yang kecil, hina dan berdosa ini, Tuhan mengasihi kita, bahkan rela mati buat kita. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, dalam perjalanan hidup iman kita, betapa sering kita kecewa karena kita menghendaki Tuhan menyelesaikan masalah menurut cara kita dan bukan menurut caranya, cara Tuhan. Ketika kita berdoa untuk masalah kita, meminta Tuhan menyelesaikan masalah kita, seringkali di pikiran kita sudah tersedia sebuah cara penyelesaian sebuah masalah. Dan kita berharap bahwa Tuhan hanya menjadi pelaksana saja. Karena kita sudah punya jawaban di dalam pikiran kita. Sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari izinkan Tuhan menyelesaikan pekerjaannya melalui masalah-masalah kita sesuai dengan caranya. Karena Tuhan pasti punya cara yang terbaik dan waktu yang terindah bagi kita anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara serta jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari nats firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, kita telah diberitahukan tentang Allah dan tentang manusia. Maka saya mau bagikan 3 hal tentang pekerjaan Allah bagi manusia.
Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan dan meneguhkan iman jemaat untuk terus maju di dalam Tuhan. Pertama, pekerjaan Tuhan bagi manusia, bahwa semua pekerjaan Allah adalah baik adanya. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang. Semua pekerjaan Allah, apapun itu, baik adanya. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Apapun yang Tuhan izinkan bagi kita, itu adalah baik adanya. Sekarang ini, walaupun beberapa gereja sudah mulai beribadah di gereja, karena diizinkan mulai tanggal 2 Juni, ya, sudah dibebaskan boleh beribadah lagi. Tetapi banyak gereja yang belum bisa juga. Contohnya adalah gereja kita. Karena apa? Karena di RW kita, RW 7 Pancoran Mas, itu adalah kita di lingkungan zona merah, di mana kalau masih merupakan di dalam wilayah zona merah, itu tidak diizinkan untuk beribadah di gereja. Ya, oleh sebab itu, mengapa kita belum mengadakan ibadah di gereja sampai minggu ini? Dan mungkin kalau melihat situasi masih ada di dalam zona merah, selama bulan Juli juga kita masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Jadi melalui ibadah online. Itu untuk menjaga kita sendiri, keselamatan kita sendiri-sendiri, kesehatan kita. Karena sekarang adalah lebih berbahaya lagi karena banyak orang yang bersama-sama dengan kita tanpa gejala. Ya, tanpa gejala. Jadi kita tidak tahu. Dan kalaupun diizinkan untuk ibadah di gereja, kita harus mengikuti protokol kesehatan, di mana anak-anak di bawah 12 tahun tidak boleh beribadah di gereja. Berarti tidak ada sekolah minggu di gereja. Dan mereka yang sudah lanjut usia dan mempunyai penyakit jantung, diabetes, itu juga tidak diizinkan untuk beribadah. Jadi mengingat akan hal-hal ini, gereja akan mempersiapkan seandainya sudah diizinkan untuk beribadah, maka kita adakan di gereja. Tapi sementara ini sampai bulan Juli kita masih berada di gereja sambil kita melihat perkembangan selanjutnya. Nah, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran ini, ya, bahwa semua pekerjaan Allah adalah baik adanya, lalu kita tanyakan kenapa? Kenapa Tuhan itu baik? Karena apa Tuhan kita baik? Tadi seperti saya katakan, karena Dia adalah sumber kebaikan. Dan tidak ada satupun yang jahat yang datang dari Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan izinkan bagi kita adalah baik adanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada jemaat yang berpikir, kenapa Tuhan izinkan kita anak Tuhan hidup sulit, hidup dalam kesulitan. Kita mau beribadah saja sudah tidak bisa. Padahal gereja adalah tempat beribadah, tempat persekutuan orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pandang Tuhan sebagaimana Alkitab katakan. Tuhan kita baik.
kalau Tuhan izinkan semua ini melanda gerejanya, maka pasti ujungnya adalah baik. Mungkin juga ada yang bertanya, apa yang baik? Apanya yang baik? Sebagai gembala jemaat, saya melihat hal-hal yang baik yang terjadi karena Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi. Yang pertama, di dalam 3 bulan ini, rumah-rumah jemaat akhirnya menjadi gereja kecil. Rumah yang tadinya tidak pernah ada ibadah, sekarang setiap minggu ada ibadah. Bahkan rumah yang tidak boleh ibadah oleh lingkungan, sekarang setiap minggu bisa beribadah, bahkan keluarga bisa berkumpul untuk ibadah. Inilah yang saya lihat, kalau Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Yang kedua, ada anggota keluarga yang sebelumnya sangat sulit kalau mau ke gereja, tetapi sekarang karena ibadah di rumah, mereka rajin untuk ikut beribadah di rumah. Ada yang belum pelayanan di gereja, bahkan ada yang diminta berdoa aja, tidak mau, selalu menolak. Tetapi sejak ada ibadah di rumah, dia berani untuk berdoa. Jadi banyak hal-hal yang baik yang Tuhan buat dan Tuhan izinkan pada saat kita harus beribadah di rumah. Ya. Jadi apapun yang Tuhan biasa buat, ya, akhirnya kita melihat bahwa semua pekerjaan Tuhan itu baik adanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan Tuhan bagi kita adalah cara bekerja Allah adalah ajaib. Ya, cara bekerja Allah adalah baik. Ajaib artinya apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan buat. Contoh seperti tadi, Maria dan Marta. Mereka tidak pikirkan bahwa Lazarus akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi itu Tuhan yang buat. Pikiran mereka hanya mereka minta Tuhan datang sembuhkan Lazarus. Tapi Tuhan berbuat ajaib lebih daripada pemikiran Marta dan Maria. Begitu juga dengan para murid dalam perahu menghadapi angin tofan. Sama sekali tidak ada dalam pikiran mereka bahwa Tuhan Yesus akan meredakan angin dan badai serta meneduhkan Danau Galilea. Jadi di sini kita melihat cara kerja Allah itu sungguh sangat ajaib. Sudah sekitar 3 bulan kita menghadapi COVID-19. Sebagian besar jemaat ada yang tidak bekerja, penghasilan juga bukan hanya berkurang, bahkan tidak ada pemasukan. Tapi seluruh jemaat kita semua, saya lihat tidak ada yang sampai kelaparan. Bahkan tidak ada yang mati kelaparan. Bukankah itu perbuatan Tuhan yang ajaib? Cara kerja Tuhan yang ajaib? Dan kalau kita diberi kesempatan bersaksi, kita semua pasti punya banyak kesaksian. Justru di dalam kita harus isolasi, harus di rumah, tidak boleh bekerja, anak-anak tidak boleh bersekolah, semua harus aktivitas dari rumah. Tapi kita melihat bagaimana kerja Allah yang ajaib dan luar biasa. Ya. Sungguh ajaib. Ya, sungguh ajaib pekerjaan Allah. Mari kita perhatikan cara kerja Allah
memelihara hambanya. Saya ambil contoh dari 1 Raja-Raja 17 dari kisah Nabi Elia. Ketika terjadi kekeringan dan kelaparan di Israel, Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, Tuhan kirim burung gagak membawa roti dan daging. Yang kedua, melalui janda miskin. Caranya tepung dan minyak tidak habis-habis, padahal diambil setiap hari. Inilah cara Tuhan yang sungguh ajaib. Saya mau menyampaikan, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang memelihara kita dengan ajaib. Itulah Tuhan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, cara kerja Allah bagi manusia adalah Allah kita tetap dan terus bekerja buat kita. Ya, Allah kita tetap dan terus bekerja buat kita. Hal yang ketiga ini sangat perlu untuk kita semua yakini. Allah Tuhan kita tetap dan terus bekerja buat kita sampai hari ini. Pekerjaan Tuhan buat kita belum berakhir. Kuasa dan mujizatnya masih tetap ada buat kita. Ini harus kita yakini dan kita percayai. Sekarang masa PSBB memang telah berakhir, tetapi masih diberlakukan pembatasan skala kecil per wilayah. Berarti ruang gerak kita masih terbatas, kehidupan kita belum normal, bahkan kita tidak tahu apakah akan normal seperti dulu atau tidak. Tapi yang harus kita percayai bahwa Tuhan akan terus bekerja buat kita. Ini yang harus kita yakini. Peraturan semua dunia kondisi bisa berubah. Tapi Allah Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Cara kerjanya buat kita selalu yang terbaik. Ya. Dunia bisa berubah, semua yang dunia yang bisa saja berubah. Tapi Yesus kita tidak pernah berubah dan tetap akan terus bekerja buat kita. Mari kita baca firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita. Saya ambil dari kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat 13. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan buat kita. Masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak berhenti hari ini, tapi akan terus bekerja buat kita untuk kita bisa mencapai rancangan Tuhan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Ayat selanjutnya, ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Kita terus harus berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan mendengarkan kita. Ini jaminan firman Tuhan. Bang kita baca tadi, kalau kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan, aku akan mendengar kamu. Jadi berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Ya, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi apapun saat ini yang dihadapi, ingat akan firman Tuhan, ingat akan janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan peduli, Tuhan mendengar doa-doa saudara.
Tidak ada satu doa yang Tuhan tidak dengar. Semua Tuhan tampung doa-doa kita. Tetapi jawabannya adalah seturut kehendak dan rencana, bahkan waktu Tuhan yang terbaik. Kita lanjutkan ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, di sini Tuhan katakan, kalau kita mencari Tuhan, kita akan temukan Tuhan. Kalau kita menanyakan Tuhan, kita akan jumpa dengan Tuhan. Jadi itu harus inisiatif dari kita. Tuhan sudah memberikan janjinya. Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Tuhan katakan, cari aku, maka aku akan menemui kamu. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mempercayai Yesus, kondisi apapun yang saat ini kita hadapi, mari kita percayakan pada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sampai hari ini masih bekerja buat kita. Ya, jawaban dari segala masalah itu Tuhan sudah siapkan. Ya, Allah kita ada Allah yang terus bekerja buat kita. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, lihat dan fokus kepada Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Tuhan berkarya indah pada waktunya. Kalau hari-hari ini jemaat sedang bergumul, mungkin pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam anak-anak sekolah yang akan naik kelas, mencari sekolah, bahkan masuk ke universitas. Begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh orang tua saat ini. Pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, itu semua rata-rata dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong. Bukan berarti kita tidak menghadapi masalah, tapi Tuhan sudah katakan melalui firman Tuhan, Tuhan akan bekerja terus buat kita. Ya, dan pekerjaan Tuhan semua indah pada waktunya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia ada Allah. Dia yang memiliki dan menentukan hidup kita. Apa yang Dia telah firmankan tidak pernah gagal. Bahkan oleh dosa kesalahan kita, tidak pernah Tuhan membatalkan janjinya. Apa yang Dia janjikan adalah ya dan amin. Kalau janji manusia bisa kita janji sekarang, baru selangkah dia lupa. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan terus bekerja buat kita dan menyelesaikan bagi kita. Amin firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa untuk firman, kita akan mengangkat satu pujian. Hatiku percaya, supaya kita benar-benar mengangkat iman dan makin mempercayai Yesus, bahwa pada saat kita tidak ada jalan, pada saat kita begitu terpuruk dengan masalah-masalah yang dihadapi, mari kita percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan, selalu ada pengharapan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan, itu ya dan amin. Mari angkat percaya kita kepada Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku Percayalah kepada Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara. Dalam Yesus selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini Engkau menguatkan, meneguhkan kami di dalam dunia yang penuh ketidakpercayaan. Tuhan, kami mau mengangkat iman kami kepadamu, kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya yang dapat kami percaya, yang terus bekerja Tuhan bagi kami melaksanakan pekerjaan Tuhan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam dunia saat ini yang penuh dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, Tuhan, dengan pandemi dari COVID-19 yang makin meluas, walaupun Tuhan sudah dinyatakan bebas Tuhan, tetapi Tuhan kembali kami mau mengangkat iman kami kepadamu. Kami percaya kepadamu Yesus, bahwa pekerjaan Tuhan sampai saat ini Engkau masih terus bekerja bagi kami. Perlindungan-Mu Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan yang berharap bersandar kepadamu Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, biarlah kami boleh memfokuskan pikiran hati kami hanya kepada Tuhan, berpegang kepada janji firman-Mu, melakukan firman Tuhan, taat dan setia untuk apa yang Tuhan telah perintahkan, supaya Tuhan setiap jemaat-Mu walaupun saat ini masih beribadah di rumah masing-masing, mungkin Tuhan mulai ada kejenuhan karena masih berada di rumah. Tapi mari Bapa, biarlah firman Tuhan boleh terus memberi kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu, mulai dari yang sudah lansia, bapak-bapak, ibu, kaum muda, bahkan anak-anak Tuhan, supaya mereka belajar Tuhan di dalam mesbah di rumah, di dalam beribadah di rumah, membangunkan iman daripada mulai anak-anak sampai yang lanjut usia, untuk bersatu Tuhan, bersatu hati, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Tuhan Yesus, mari lawat Tuhan, lawat jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, kuatkan, teguhkan mereka, supaya mereka Tuhan tidak mengkhawatirkan untuk hari esok, tidak mengkhawatirkan untuk pekerjaan, untuk sekolah, untuk semua pergumulan, tapi biar mereka boleh menaikkan iman, percaya mereka kepada Tuhan, bahwa di dalam Yesus semua Tuhan ada jawaban, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Sebab itu Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh boleh menguatkan, bahwa kami semua mempercayai bahwa kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang dahsyat,
yang bisa berbuat apa yang tidak kami pikirkan, dan itu yang Engkau buat bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan diri kami, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, ekonomi kami, pelayanan gereja kami, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang Engkau buat semua baik adanya. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin gereja kami, pemimpin negara kami Tuhan. Bapak Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta seluruh kabinet, bahkan Tuhan TNI, Polri. Mari Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat bagi mereka, memberikan kesabaran Tuhan di dalam Tuhan menghadapi masalah-masalah, terutama masalah COVID-19 ini Tuhan, yang sangat-sangat Tuhan mengganggu baik perekonomian, baik sosial daripada bangsa Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Tuhan campur tangan supaya Tuhan juga gugus tugas Tuhan ini bisa segera Tuhan menyelesaikan Tuhan penyebaran COVID-19 ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berkuasa di atas segala kuasa yang ada, apapun ada di dunia ini. Tuhan, tidak ada kuasa yang melebihi. Sebab itu kami mempercayai masa depan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Memberkati gereja-gerejamu Tuhan, supaya Tuhan gereja-gerejamu tetap bersatu. Karena kami semua adalah satu tubuh Kristus. Mari Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, para gembala Tuhan, satukan hati kami, supaya kami boleh menjadi satu jiwa, satu roh, satu hati di dalam menyampaikan Injil-Mu di dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Biar kami terus boleh menyampaikan kabar kebenaran, kabar Injil-Mu, sehingga semua boleh mengaku bahwa Yesus satu-satunya adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan Yesus satu-satunya yang patut kami sembah dan kami muliakan. Sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus bekerja bagi anak-anak-Mu, dan Engkau akan beri yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia
Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berdoa untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan, orang-orang yang akan mengelola persembahan ini Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GGP Bait El Depok, Minggu 28 Juni 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Muda Yvonne S. Abdul Majid STH. Tuhan Yesus memberkati. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James H. Manta. Jadwal pendalaman Alkitab untuk PA Pos 1 Depok 2 hari Selasa 30 Juni 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Surtiono MTH. Untuk PA Pos 2 Depok 1 dan Lama hari Jumat 3 Juli 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Pembantu Edward Simanjuntak SPAK. Untuk PA Pos 3 Depok Timur, Simpangan dan Raden Saleh hari Selasa 30 Juni 2020 jam 4 sore dengan pembicara Pendeta Muda Matilda Kuahati MTH. Pendalaman Alkitab tiap pos akan dilaksanakan via grup WhatsApp online. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 3 Juli 2020 jam 10 pagi. Untuk kebaktian umum dan perjamuan kudus akan dilaksanakan hari Minggu 5 Juli 2020 dengan pembicara Pendeta Romi Palit MTH, musik dan worship leader oleh tim MPS. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Beni B. Wodi 29 Juni 2020, Bapak Yosua Wodi 29 Juni 2020, Saudari Eurin Eunika Tewal 30 Juni 2020, dan Ibu Monika Wodi 3 Juli 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Alfred Osian dan Sri Utami Dewi 30 Juni 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana biasa, walaupun kita masih berada di rumah kita masing-masing, tetapi apa yang kita lakukan untuk kita saling mendoakan di dalam suka, di dalam duka, biarlah itu terus kita laksanakan, kita lakukan, karena itu merupakan satu kekuatan di mana kita seluruh jemaat sehati, sejiwa, sepikir di dalam saling mendukung dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa, mengucap syukur untuk mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun di dalam usia mereka di dalam minggu berjalan ini. Bapa yang ada di dalam surga, tak habis-habisnya kami bersyukur, tak habis-habisnya kami berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang percaya dan bersandar kepadamu. Tuhan, terima kasih kalau dalam minggu berjalan ini Engkau telah tambahkan 1 tahun di dalam usia kekasih kami Bapak Benny Woody tanggal 29 Juni. Juga bagi anak kami Yosua Woody tanggal 29 Juni, bagi cucu kami Aineke Tewal tanggal 30 Juni, dan anak kami Monika Wodi tanggal
3 Juli. Tuhan, terima kasih kalau mereka boleh berada sampai saat ini. Tuhan, itu semua adalah karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sebab itu Tuhan, biarlah dengan bertambah usia, Tuhan, mereka juga boleh bertambah-tambah di dalam iman percaya mereka kepadamu. Tuhan, memberkati dengan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan, baik kebahagiaan dalam rumah tangga, baik di dalam studi dan juga di dalam pekerjaan, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan kiranya Engkau limpahkan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan mereka sepanjang umur mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Haleluya. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang memperingati ulang tahun pernikahan mereka, yaitu kedua anak kami, keluarga Alfred Ocean dan Ibu Sri Utami pada tanggal 30 Juni. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati keluarga ini. Mereka boleh tetap saling mengasihi, mereka tetap memegang janji nikah mereka di hadapan Tuhan untuk saling menghormati dan saling mengasihi. Sebab itu Tuhan, biarlah berkat kasih anugerah Allah turun atas keluarga ini bersama putri mereka Shalom, juga di dalam segala usaha pekerjaan daripada bapa rumah tangga, dan mereka boleh menikmati kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, tinggikan dirimu. Ibadah pada pagi hari ini, dan mohon berkat boleh tercurah dan menjadi bagian kita semua. Mari jemaat Tuhan, arahkan hidupmu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih.
Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati kita semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah. Bahkan Tuhan berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Ibu Gembala yang sudah melayani firman, demikian juga pelayan-pelayan altar. Tuhan memberkati sampai kita ketemu pada ibadah yang akan datang. Puji Tuhan, Shalom. Baik, kami yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Come on, put them together tonight.